Marilah kita simak video ini tentang tokoh nasional yang memiliki rasa nasionalisme dan nilai-nilai keteladanan yang patut kita dijadikan contoh. Pahlawan nasional ataupun tokoh nasional yang menjadi inspirasi bagi seluruh kaum muda Indonesia pada umumnya, khususnya bagi saya pribadi, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie, atau yang sering kita kenal Bapak B.J. Habibie. Nilai-nilai keteladanan Bapak B.J. Habibie diantaranya, kejeniusan B.J. Habibie membawa namanya menjadi sosok yang sangat menginspirasi kaum muda Indonesia, termasuk saya pribadi. Dirinya dikenal melalui sejumlah karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pembuatan pesawat N250 serta teori-teori yang diadopsi menjadi salah satu standar keselamatan dunia penerbangan. Sementara itu, kiprah tertingginya di dunia politik diisi dengan pengalaman menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga. Segala pencapaian tersebut rasanya cukup untuk membuktikan kapasitas pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan pada 95 tahun silam. Kenyataannya, beliau juga seorang individu dengan nilai-nilai keteladanan yang pantas untuk diteladani. Kira-kira apa saja hal-hal yang membuat kita mencontoh atau hal-hal yang membuat kagum dan ingin menirunya? Di antaranya, disiplin membagi waktu. Beliau beragam gelar pendidikan dan kesuksesan di bidang ilmu pengetahuan teknologi mustahil ia dapatkan tanpa kedisiplinan yang tinggi. Contoh kecilnya apa? Contoh kecilnya yaitu dari kedisiplinan seorang B.J. Habibie ialah cara membagi waktu. Misalnya dalam 24 jam beliau konsisten dalam membagi waktu untuk ibadah, olahraga, aktivitas pribadi, atau berbincang-bincang. Namun, dari semuanya, ia paling banyak menghabiskan waktu untuk membaca dan menulis. Total sekitar 7 jam ia menghabiskan waktu untuk membaca dan menulis. Yang selanjutnya, beliau juga mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dalam banyak kesempatan, beliau dengan rasa ingin tahunya yang sangat tinggi, panca inderanya aktif menangkap segala hal yang ada di sekelilingnya dan berusaha untuk menganalisa. Dirinya tak pernah berhenti berpikir untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Maka beliau banyak membaca buku saat malam hari. Hal ini berhubungan dengan kebiasaan beliau yang hanya tidur dalam waktu cukup singkat, hanya 5 jam saja. Juga yang berikutnya, penuh pengabdian.
B.J. Habibie sangat dipandang di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi internasional. Dirinya bahkan sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di negara Jerman. Namun, ketika melihat negara kita, negara Indonesia sedang membutuhkan pemimpin, beliau merasa terpanggil nuraninya, dan rasa nasionalismenya itu sangatlah baik. Maka dari itu, beliau tanpa ragu-ragu untuk memutuskan pulang ke tanah air. Alasan kuat yang mendorong ia pulang ke tanah air dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga merupakan kesempatan memberikan segala ilmu pengetahuan yang ia punya demi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, walaupun ia sudah diakui di tingkat dunia tentang teknologi, tentang segala ilmu pengetahuannya yang dijuluki sebagai bapak teknologi, tapi beliau tidak melupakan negara Indonesia, tidak melupakan bangsa Indonesia ketika ada dalam kesulitan. Yang sebenarnya beliau sudah mampu berbicara di kancah internasional, yang sebenarnya untuk dirinya pribadi itu sudah cukup, tapi beliau tidak melakukan pengkhianatan kepada negara dan lain-lain. Yang berikutnya yang patut kita contoh juga yaitu peduli terhadap keluarga. Sudah bukan rahasia lagi bahwa B.J. Habibie adalah sosok yang sangat mencintai istrinya, yaitu Ibu Hasri Ainun Besari. Bahkan kisahnya pernah diangkat menjadi film layar lebar. Hal ini bisa dijadikan contoh bahwa sudah sepatutnya kita membagi waktu seimbang untuk pekerjaan dan keluarga. Sosok B.J. Habibie juga memang penuh dengan nilai-nilai keteladanan. Maka dari itu, tidak ada salahnya bila kita menjadikannya sebagai salah satu inspirasi untuk terus berkarya untuk menggapai kesuksesan dan demi kemajuan bangsa. Selain itu juga nilai-nilai nasionalisme yang saya akan terapkan sebagai ASN, juga saya akan mencurahkan kemampuan yang ada, yang saya bisa di bidang apapun, baik itu ilmu pengetahuan ataupun olahraga, itu semua akan dibaktikan untuk negara dan bangsa Indonesia. Contohnya, apabila ada rekan-rekan bertanding ataupun ada masyarakat atau warga Indonesia di luar negeri sana yang tertekan misalnya, atau rekan-rekan yang bertanding meraih atau memenangkan medali emas, saya akan ikut bangga dan terharu mendengar rekan-rekan meraih medali emas, meskipun
bukan saya yang berdiri di podium sana. Ataupun ketika ada warga Indonesia yang merasa ditindas atau ditekan di negara lain, saya juga ikut merasa sakit hati atau berupaya untuk memperjuangkan bagaimana caranya supaya warga negara Indonesia tersebut bisa dipulangkan lagi ke tanah air apabila di negara lain merasa tertekan atau tertindas. Bagaimanapun caranya yang saya mampu akan lakukan. Terima kasih.